Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bicara mengenai pajak penghasilan secara umum bersama saya Astrid Faradisti. Dasar hukum dari adanya pengenaan pajak penghasilan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, didukung juga dengan peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah definisi dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim. Namun, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, selama tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban secara objektif maupun subjektif, maka akan disebut sebagai wajib pajak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak dan memotong pajak tertentu. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua adalah subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga adalah subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, dan organisasi lainnya. Kemudian yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. BUT ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi, pertambangan, wilayah kerja, pemberian jasa, agen, dan lain-lain. Nah, selanjutnya subjek pajak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Selanjutnya, untuk subjek pajak luar negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
kemudian badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Antara lain, yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Kemudian yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Kemudian yang terakhir, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan wajib pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada umumnya, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sedangkan orang yang bertempat tinggal di luar, kewajiban pajak subjektifnya ada ketika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Berikut adalah saat dan mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk setiap wajib pajak. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Kemudian yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian yang kelima, organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik atau kebudayaan. Yang keenam, dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan, maka perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut. Objek pajak merupakan segala sesuatu baik barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak penghasilan di sini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis ke wadah wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan atas yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan lain-lain. Kemudian penghasilan dari kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Serta keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah. Penghasilan yang tidak termasuk subjek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu antara lain, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian yang kedua adalah warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD, yang mana penyertaan modal itu harus dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua,
kepemilikan saham paling rendah 25%. Yang ketujuh, iuran yang diterima oleh dana pensiun. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan di dana pensiun. Yang kesembilan, bagian dari laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura. Yang ke-11, beasiswa. Yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba. Dan yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Dalam perhitungan pajak penghasilan, terdapat biaya-biaya yang diperkenakan sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan lain-lain, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, dan juga pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tak dapat ditagih dengan syarat. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tak dapat ditagih kepada DJP. Yang ketiga, telah disahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri. Kemudian, yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulan bencana nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian yang ke-11, biaya pengembangan infrastruktur sosial. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembiayaan olahraga. Selain biaya-biaya tadi, terdapat pula kompensasi kerugian yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai dari tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Nah, khusus bagi wajib pajak orang pribadi, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya, penghasilan netonya dapat dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP, yang mana penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, yang mana PTKP tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk diri wajib pajak yaitu sebesar Rp54 juta. Yang kedua, untuk tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin yaitu sebesar Rp4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami yaitu sebesar Rp54 juta. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya maksimal 3 yaitu sebanyak Rp4.500.000. Secara umum, pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu PPh yang terhutang sama dengan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu biasa dikenal dengan tarif pajak progresif. Tarif pajak ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang mana tarifnya adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Penghasilan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, tarifnya adalah 15%. Penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, tarifnya adalah 25%. Dan penghasilan di atas Rp500 juta, tarifnya adalah 30%. Sedangkan untuk tarif khusus ini berlaku untuk beberapa wajib pajak. Yang pertama adalah ketika pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yaitu di bawah 4,8 M, baik orang pribadi maupun badan, maka tarifnya adalah 0,5%. Kemudian untuk badan sendiri tarifnya adalah 22% saat ini. Kemudian tarif khusus juga berlaku bagi usaha bidang tertentu seperti jasa konstruksi, jasa penerbangan dan pelayaran dan sebagainya.
Sekian dulu pembahasan mengenai pajak penghasilan secara umum. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.